Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang ikan hias yang merupakan ikan hias predator ya. Ini jenis Channa JS atau Yellow Centarum. Ini merupakan masih progres ya. Ini coba kita kasih kaca. Nah, dia sudah sama kaca. Nah, itu dia. Ini progres karena ini masih kita treatment untuk muncul bunga ya. Biasanya kalau saya progres itu ikannya sudah saya pilih dahulu. Ini salah satu pilihan dari beberapa ekor ikan karena kualitasnya cukup bagus ya. Ternyata dia takut karena ada meong ini ya, ada kucing. Ini ada kucing di sini nih. Nah, ini dia jadi takut mojok dia. Coba kita keluarkan lagi karena kebetulan ini masih beberapa hari di sini ya, belum begitu settle karena baru kita ambil dari kolam pemilihan. Wah, itu ternyata dia sudah mau flare ya. Ini meongnya ini kesana kesini nih. Nah, ini kalau saya biasanya memilihnya itu beberapa faktor ya. Pertama, anatomi dulu. Anatomi cukup bagus, lengkap, tidak ada yang cacat. Berikutnya kita lihat dari bodinya ya, normal atau tidak. Biasanya yang panjang itu saya lebih suka, dia lebih panjang daripada yang lain. Ukuran tubuhnya tidak gemuk ya, tapi panjang. Nah, ini salah satu yang panjang dari beberapa ekor pilihan. Lalu setelah itu yang kita pilih itu kita masukkan ke dalam akuarium individu seperti ini ya. Ini akuarium individu karena sebelumnya itu saya masukkan kolam ya. Jadi biasanya kalau saya beli banyak kecil-kecil yang kita lihat itu ada yang bagus-bagus, kita beli ombyokan kalau banyak sini. Jadi sebagian itu ada yang bagus, sebagian ada yang tidak, kita beli semua. Karena kalau kita beli yang bagus-bagus semua itu, kalau pengepul tingkat besar dengan harga yang murah dia tidak mau, dia harus satu paket semua harus dibeli. Kita masukkan ke kolam. Setelah itu nanti penyampaian kita tunjukkan kolamnya ya. Kita pelihara beberapa saat dengan kolam ukuran tertentu, dengan treatment tertentu, dengan beberapa bagian pencahayaan tertentu. Lalu setelah kita pelihara beberapa saat, biasanya saya belinya ukuran kecil ya, sekitar 5 sentian. Lalu ini kita pelihara sampai ukuran di atas 10 cm, sekitar 15, antara 10 sampai 15 ya. Kalau yang ini sekitar 15-an ini ya. Nah, itu kita angkat, kita seleksi. Nah, ini salah satu yang masuk kriteria seleksi. Matanya sudah mulai merah, warnanya ini juga sudah cukup bagus, kuning walaupun belum kuning sempurna ya. Nah, yang bagus juga bar, ini salah satu bar yang bagus ya, yaitu simet atau simetris. Jadi jumlah di samping kiri dengan jumlah di samping kanan itu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 saja, ada 6. Dan di sebelah sana coba kita suruh dia belok dulu ya.
dia kita pancing pakai kaca ya. Nah itu ada 6 juga, 1 2 3 4 5 6, dan ini juga membentuk angka 9 sempurna ya. Semuanya membentuk angka 9 sempurna. Dan jika kita lihat dari atas, itu saling bertemu atasnya, bahkan semuanya itu saling bertemu. Nah itu simet, dan dia membentuk angka 9 sempurna semuanya serta bersih. Jadi angka 9, lalu dia kuning, berikutnya angka 9 lagi, dan seperti itu. Tidak ada bar yang pecah ataupun keluar dari angka 9 tersebut. Nah, itu salah satu yang cukup bagus ya, walaupun ini mungkin tidak sempurna sekali ya bentuknya ya, tapi ini salah satu yang cukup bagus juga. Yaitu kita lihat lurus semua ya, kanan kiri. Nah dia sebenarnya juga mulai respon tangan. Nah ini progres yang kita lakukan sekarang ini, yaitu progres proses membuat kuning dan membuat bunga tumbuh, serta ini respon tangan ataupun menggalakkan ya. Ini sudah mulai respon tangan. Kalau kaca sudah mulai ya, pelan-pelan tahapnya. Ini baru sekitar 10 harian, ini 1 minggu lebih kita masukkan sini dari kolam yang lain ya. Kita mulai treatment. Untuk treatment beraneka ragam ya, ada yang bebarengan, treatment kuning, treatment bunga, ada juga treatment outdoor, indoor. Saya juga menggunakan beberapa metode, bahkan ada metode yang outdoor ya. Setelah kita seleksi tadi, itu ada yang kita outdoor juga. Nanti saya tunjukkan ya, atau nanti saya videokan khusus mengenai treatment outdoornya dengan akuarium yang khusus ya. Jadi akuariumnya itu kacanya, atasnya kaca, sampingnya kaca, dan atasnya ada sebagian yang tidak kaca, kita tutup. Ada juga tanamannya di dalamnya, nanti kita review khusus saja. Kalau yang ini indoor ya, ini yang kita treatment indoor. Ini kita gunakan pasir malang merah yang ukuran 1 ini ya. Lalu ada batu, itu batu fosil ya, fosil kayu yang warnanya kuning dan putih itu. Dan ini kita masukkan, sebelum kita masukkan benar-benar airnya itu matang ya. Matang di sini maksudnya itu airnya sudah di sini beberapa hari. Kalau saya biasanya 2 mingguan lebih. Jadi kita siapkan dulu airnya 2 mingguan lebih, dan baru kita masukkan ikannya setelah 2 mingguan. Jadi ini kita lihat akuariumnya. Nah ini sangat kotor ya, berlumut ya, tapi ini sebenarnya jernih ini air di atas, di dalamnya. Untuk makanannya, karena ini kita treatment langsung semua ya, istilahnya treatment bar dan bunga langsung, itu makanannya kita beraneka ragam. Kita gunakan cacing, lalu berikutnya kita gunakan udang sawah atau udang sungai ya, dan kepiting kecil. Ini ada kepiting yang sepertinya kebesaran kemarin nih, jadi dimuntahkan lagi, dia dikeluarkan lagi. Ini belum saya ambil ya, atau kadang tidak diambil seperti juga dimakan lagi sama dia. Itu dia kriteria beberapa. Nah, itu sudah mulai muncul ternyata calon bunga itu. Coba kita lihat. Nah, saya baru tahu ini. Sebelah sana tadi ya. Yang sini belum ada ini. Kemarin juga belum ada. Nah, belum ada sini. Kita lihat. Dia belum begitu respon tangannya ini ya. Karena baru
beberapa hari di sini. Coba kita lihat, sepertinya sudah ada calon bunga. Coba kita kaca. Dia menenggak ke atas itu karena kebiasaan kita kasih makan di kolam ya dari atas ya. Jadi dia lebih cenderung nengok ke atas kalau ada pergerakan, kita ngasih makan di atas ya. Jadi belum terbiasa di akuarium. Untuk treatment seperti ini biasanya kita kasih makan, kita perlihatkan dulu di sini ya, agar dia respon kaca depan. Kalau itu kan masih respon atas tuh. Nah, karena kebiasaan dikasih makan dari atas ya. Coba ini kok nggak mau ke sini. Mendangak ke atas terus dia. Coba kita kasih kaca. Nah ini. Sudah. Wah, ternyata sudah galak ya. Itu. Oh, ternyata sudah mulai muncul cabung tuh, calon bunga tuh putih-putih tuh. Terutama yang bawah itu ya sudah sangat kelihatan. Nah, itu. Untuk makan tadi kita lanjutkan ya. Tadi ada cacing, ada udang sungai, ada juga kepiting kecil sungai ya, kalau besar dimuntahkan lagi. Ikan-ikan kecil, ikan cere atau ceto, ikan wader seperti itu. Terus maggot, bisa maggot kering, maggot basah. Dan ini tidak ada puasa ya. Jadi kalau treatment seperti ini kita tidak ada puasa biasanya. Yaitu kita ngejar protein tinggi, seluruh asupan kita berikan agar dia pertumbuhan metabolismenya bagus dan pembentukan bagian-bagian tubuhnya bagus, terutama pembentukan bunga ya, dan barnya supaya jelas ataupun tegas ya. Selain kualitas dari genetik, karena genetik awal seleksinya tadi, juga pemberian nutrisi yang cukup bagus untuk menghasilkan cana yang bagus juga. Itu salah satu metode yang saya gunakan di indoor ya. Ini kebanyakan saya videokan yang outdoor. Saya juga punya kolam akuarium outdoor. Setelah seleksi saya masukkan ke akuarium outdoor itu di atas rumah ya, di dak. Jadi samping-sampingnya itu genteng-genteng, jadi sinar matahari cukup besar ataupun cukup banyak menyinari dan cukup aman. Karena kalau di samping rumah itu kadang ada anak kecil tuh kadang cukup riskan ya, soalnya kan ini habis dari kolam. Jadi kalau bisa itu yang jangan begitu ramai. Kalau di samping rumah, di luar rumah kan kadang anak-anak kecil sini pada lihat, jadi bisa stres nanti. Jadi saya taruh di atas rumah tempat jemur baju. Itu yang bisa masuk juga cuman keluarga, bahkan kondisi tertentu saja. Saya perlihatkan settingan khusus akuariumnya ya. Jadi atasnya itu ada kacanya, ada yang terbuka, ada yang tertutup kaca, ada yang tertutup keramik. Kalau saya biar ada yang panas, ada yang tidak panas. Ini salah satu calon atau bahan ya kalau di sini menyebutnya, bahan hasil dari seleksi embiokan yang sudah kita pelihara beberapa waktu lalu kita seleksi, dan ini salah satu bahan. Kita mulai progres. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai cana maru yellow sentarun, hasil seleksi dari embiokan yang kita pelihara, dan kita mulai progres indoor dengan panjang sekitar 15 cm, dan diharapkan dengan progres yang bagus menghasilkan kualitas yang bagus pada ukuran yang tepat untuk ukuran-ukuran tertentu.
Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info, dan simak juga video-video yang lainnya di channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.